Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi tentang perlindungan hukum dalam praktik keperawatan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febrian Sampirgo dan rekan saya Faza Muhammad Rizky, Anggraini Dila Puspa, Alda Bumi Nauli Batubara, Tepide Emmanuel, Rama Julika, Puspita Ayu Pratiwi, dan Zahira Hania. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Rizky. Aku menjadi penyaji materi pertama dari kelompok 6 dengan berjudul Pelindung Hukum dalam Praktik Perawatan. Praktik keperawatan. Keperawatan adalah fungsi unik dari perawat membantu individu sakit atau sehat dalam melaksanakan segala aktivitasnya untuk mencapai kesehatan atau untuk meninggal dunia dengan tenang yang dapat dia lakukan sendiri tanpa bantuan apabila cukup kekuatan, harapan, dan pengetahuan. Virginia Henderson 1998. Perawat adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan biopsiko-sosio-spiritual yang komprehensif serta ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat, baik sakit maupun sehat, yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia. Lokakarya Keperawatan Nasional 1986. 2. Perlindungan hukum. A. Perlindungan hukum. Hukum adalah seluruh aturan dan undang-undang yang mengatur sekelompok masyarakat. Dengan demikian, hukum dibuat oleh masyarakat dan untuk mengatur semua anggota masyarakat. B. Tujuan hukuman. 1. Mengendalikan cakupan praktek perawatan. 2. Mengendalikan ketentuan. 3. Perizinan bagi perawat. 4. Standar asuhan adalah melindungi kepentingan masyarakat. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu C. Fungsi hukum dalam keperawatan. 1. Hukum memberikan kerangka kerja untuk menetapkan jenis tindakan keperawatan yang sah dalam asuhan klien. Yang kedua, hukum membedakan tanggung jawab perawat dari tenaga profesional kesehatan lain. Yang ketiga, hukum membantu memberikan batasan tindakan keperawatan yang mandiri. D. Sumber hukum. 1. Hukum perundang-undangan adalah hukum yang dikeluarkan oleh badan legislatif, menggambarkan dan menjelaskan batasan legal praktek keperawatan. Yang kedua, hukum peraturan atau hukum administratif adalah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan administratif. Salah satu contohnya ialah hukum peraturan adalah kewajiban untuk melaporkan tindakan keperawatan yang tidak kompeten atau tidak etis. Yang ketiga, hukum umum berasal dari keputusan pengadilan yang dibuat di ruang pengadilan saat kasus hukum individu diputuskan. Contohnya ialah hukum umum adalah informed, consent, dan hak klien untuk menolak pengobatan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu E. Tipe hukum. 1. Hukum pidana atau criminal laws mencegah terjadinya kejahatan dalam masyarakat dan memberikan hukuman bagi pelaku tindakan kriminal. Contohnya antara lain pembunuhan, pembunuhan tidak direncana, dan pencurian. 2. Hukum perdata melindungi hak-hak pribadi individu dalam masyarakat dan mendorong perilaku yang adil dan pantas di antara individu. Selanjutnya 1.2 Masalah dalam praktik keperawatan. Masalah kesehatan di Indonesia sangat memprihatinkan, mulai dari munculnya penyakit-penyakit degeneratif, bencana alam, dan kemiskinan yang semuanya itu membuat masyarakat harus dikelilingi oleh kondisi kesehatan yang kurang baik. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya tenaga kesehatan perawat yang tersebar di daerah-daerah terpencil akibat tidak rasionalnya penempatan tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil maupun daerah-daerah sangat terpencil. Selanjutnya C. Aspek hukum keperawatan. 1. Hubungan hukum dengan profesi. Masyarakat profesi dengan masyarakat umum telah mengadakan suatu kontrak atau social contract yang memberikan hak otonomi profesi untuk melakukan self-regulation, self-governing, dan self-disciplining.
dengan kewajiban memberikan jaminan profesional yang kompeten dan melaksanakan praktik sesuai etika dan standar profesinya. Ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, pasal 21 ayat 1 PP Nomor 32 Tahun 1996, tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. 2. Instrumen normatif bagi perawat dalam upaya menjalankan keperawatan. Perawat dalam menjalankan proses keperawatan harus berpedoman pada lafal Sumpah Perawat, standar profesi perawat, standar asuhan keperawatan, dan kode etik keperawatan. Keempat, instrumen tersebut berisi tentang norma-norma yang berlaku bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi perawat disebut instrumen normatif, karena keempatnya meskipun tidak dituangkan dalam bentuk hukum positif atau undang-undang, tetapi berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh perawat agar terhindar dari kesalahan yang berdampak pada pertanggungjawaban dan gugatan ganti kerugian apabila pasien tidak menerima kegagalan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Ini saya akan menjelaskan fungsi hukum dalam keperawatan. Dan pertama adalah hukum memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum. Yang kedua adalah membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi yang baik. 3. Membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri. 4. Membantu dalam mempertahankan standar praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas di bawah hukum. Sumber hukum. Yang pertama adalah hukum perundang-undangan adalah hukum yang dikeluarkan oleh badan legislatif. Yang kedua, hukum peraturan. Hukum peraturan atau administratif pengambilan keputusan yang dilakukan oleh badan administratif. Yang ketiga, hukum umum. Berasal dari keputusan pengadilan yang dibuat di ruang pengadilan saat kasus hukum individu diputuskan. Mungkin itu saja materi dari diskusi yang kami sampaikan. Apabila teman-teman semua ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar dan DM pada WA kami masing-masing. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.